artian kalau kita bicara bisnis intelijen biasanya tidak pernah lepas dari data warehouse. Bicara data warehouse juga sama, selalu menyatu dengan bisnis intelijen. Karena data warehouse sebetulnya bisa dikatakan database dengan kapasitas yang besar, praktisnya begitu. Dan itu dibuat dalam rangka ujung-ujungnya adalah ingin melakukan analitik. Ya, nah bisnis intelijen itu adalah proses analitiknya itu. Analitik sebetulnya bukan hal yang baru. Ya, artinya ketika kita punya database, kita tuh sudah memungkinkan melakukan berbagai analitik. Tapi analitik dalam satu dimensi database yang terbatas, terbatas juga daya analitik yang bisa kita capai. Ya, oleh karena itu supaya kompleksiti dari sistem yang ingin dianalitik itu terwakili, berkembanglah sesuatu yang kita sebut sebagai data warehouse yang akhirnya tidak terlepaskan, tidak terpisahkan satu sama lain. Anda boleh search di Google ya, bisnis intelijen. Paling gampang modenya gambar, jadi mencari gambar bisnis intelijen. Itu akan keluar berbagai gambar kira-kira memperlihatkan bisnis intelijen tuh ada data warehouse juga di dalamnya gitu ya. Nah, lalu Anda search yang kedua, data warehouse. Ya, begitu dilihat hasilnya ya bisnis intelijen juga gitu. Ya. Nah, itulah maksud saya tidak terpisahkan satu sama lain karena saling melengkapi ya. Kita masuk dari sisi yang mana tidak ada masalah, tapi ini satu hal yang tidak terpisahkan ya. Nah, kuliah kita akan bicara tentang itu ya. Sebetulnya kalau kita bicara perkembangan paling kini, ini data warehouse dan bisnis intelijen ini sebetulnya sudah mungkin terlalu kasar kalau saya sebut kadaluarsa ya. Tapi artinya sudah berkembang. Next step menjadi sebuah atau sesuatu yang lebih advance, yang lebih sering kita kenal sebagai big data analytic ya. Jadi akhirnya movingnya ke sana. Kita bicara bisnis intelijen dan data warehouse itu. Tapi juga kita bicara tentang big data analytic tanpa pernah memahami bisnis intelijen dan data warehouse, itu juga mungkin tersesat dan kehilangan feeling-feeling tertentu. Ya, mengapa? Karena dua hal tersebut prinsipnya sama, yang BI atau bisnis intelijen dan data warehouse lebih relatif mudah dipahami, apalagi kalau Anda start dengan belajar database sebelumnya, dan itu harus ya. Nah, ini feelingnya lebih dapat kalau kita bicara data warehouse. Karena lebih kelihatan keterkaitan antara komen, perintah, query yang query analitik yang kita berikan, oh keluarga diberikan seperti ini, kita sudah punya prediksi hasilnya akan seperti apa. Begitu ya. Itu korelasinya kuat. Sehingga feeling kita terbentuk. Begitulah cara mendapatkan korelasi ya antara query dengan hasil analitik. Di dalam big data analitik, ini agak relatif lebih abstrak. Ya, mengapa lebih abstrak? Ya, karena di sana ada komponen yang namanya machine learning, ada komponen yang namanya AI, artificial neural network dan sebagainya, yang dalam tanda kutip bekerja secara ajaib. Ya, kita ajarkan, kita berikan data untuk belajar, sistem belajar, lalu tiba-tiba punya capability untuk melakukan sesuatu berdasarkan data-data yang kita ajarkan. Nah ini ketika dipelajari dalam waktu singkat, seringkali menjebak kita untuk untuk tidak mendapatkan feeling gitu.
ya antara data input dan outputnya. Dari ini. Menarik, menarik. Di sebelah sini di bawah berarti nah record Recording in progress. Biar saya. oh gitu. Baik, maaf ya, tadi ada interupsi dari Pak Yusef yang membantu saya. Jadi ini kuliah ini keren ini. Asisten saya Pak Yusef, ini ya, Profesor Yusef. Asistennya profesor. Jadi. Ya, jadi saya barangkali lebih, kenapa ini hilang ya Pak Yusef? Share screen sekalian. Hmm? Ini kalau merekam di lokal nggak bisa dia stop aja dulu rekamannya. Mohon maaf dulu ya, ini pertama kali hybrid, skenario nya berbeda dari di sana. Stop recording gitu. Recording stopped. Jadi pilih yang Alt F6 dulu. Ada 8 sini. mau gimana? Supaya langsung. Dulu. Nah, ini selesai. Nah, mari yang tadi aja apa gimana? Mungkin multiple itu Pak di enable dulu multiple. Di zoom-nya maksimal terus multiple ininya multiple Itu screen saya nggak duplikat. multiple display. Nggak duplikat.
sekarang ada peserta dari ini nggak? Zoom biasa aja. Hmm? Ini aja yang biasa. Oh, dari Edunex saja Pak ambilnya. Iya. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini rencana pertemuan kita untuk 16 minggu ya, dikurangi 2 minggu UTS dan UAS, jadi jumlah pertemuan kita sebetulnya ada 14 dengan nomor 1 sampai 15, nomor 8-nya UTS. Ya. Nah, ini sebetulnya mengikuti buku yang apa? Saya anggap buku ini saya lihat baik begitu ya. Tidak terlalu teoritis, juga konsepnya jelas, dan buku ini diupdate baru tahun 2022. Ini buku cukup terkenal kalau search buku data warehouse favorit begitu, buku ini masuk ke salah satunya ya. Tadinya 2014 gitu, agak lama, tapi saya menemukan update-nya, second edition-nya. Jadi saya pikir ini buku yang baik lah untuk dijadikan acuan kita bersama. Jadi kalau ingin membaca panjang lebar berbentuk cerita panjang begitu, silakan cari bukunya ini. Saya tidak ingin memberikan bukunya, tidak bisa, karena itu nanti menyalahi hukum ya, ini hak cipta. Nah, tapi semua silakanlah, kalau ada cara tersendiri mencari bukunya silahkan. Tapi Anda merasa cukup dengan apa yang disampaikan di kuliah, sebetulnya sebagian atau plot kuliah kita mengacu pada buku tersebut ya. Nah, di luar buku ini tentunya ada berbagai sumber lain ya yang memperkaya buku ini. Jadi inilah perbincangan kita, rencananya seperti ini sampai minggu ke-11 kurang lebih, ini sesuatu yang standar ya, eh, bahkan tradisional data warehouse dan BI. Mulai 12, 13 sampai 14 itu kira-kira ini sisi perkembangan di ujung data warehouse untuk berbagai kasus atau situasi yang spesifik ya. Di sana ada data warehouse temporal, multiversions ya, kemudian spasial, mobility. Nah, ini kita nanti akan belajar bagaimana kasus kasus khusus ya, data warehouse dan BI untuk situasi-situasi di mana ada karakteristik yang bersifat temporal, multiversion, spasial ya, kemudian mobility ya, karena sekarang seperti mobility itu tidak hanya mobil ya, tapi pergerakan pergerakan manusia terutama ya. Nah, ini menjadi hal yang keseharian kita, dan banyak analitik yang bisa kita lakukan di sana ya. Ada tips trik yang bisa kita pelajari dari sana. Lalu dikaitkan dengan semantik web juga memperkaya pemahaman kita tentang analitik. Dan nanti minggu ke-15 ini di ujung kuliah kita, kita akan bahas ini nextnya kemana. Walaupun bisa saya sebutkan, dan nanti di pendahuluan ini, di pertemuan pertama ini saya sudah mulai menyinggung juga.
bahwa ini ujung-ujungnya ini lari ke sesuatu yang kita sebut big data analytic sebetulnya, ya, akan ke sana. Dan kalau kita bicara big data analytic, nanti muncul teknik-teknik analitik baru yang sebelumnya bukan tidak pernah lah, tapi, tidak terlalu sering dipakai di dalam, BI dan data warehouse tradisional ya, yaitu teknik analitik yang menggunakan machine learning ya, AI, artificial neural network dan sebagainya, ya. Kita akan lihat ke sana, dari satu sisi tadi analitiknya, di sisi lain juga ada, platform penyimpanannya ya, platform database-nya, kalau penyimpanan storage-nya, itu ada storage yang harus bisa menyimpan structures, unstructured, semi structures, begitu ya. Kemudian dari sisi database begitu ya, ada perubahan-perubahan juga sehingga ada istilah SQL, NoSQL begitu ya. Kemudian ada sistem generiknya Hadoop yang sering menjadi platform untuk berbagai hal itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi harapan saya atau memberikan pemahaman, kuliah ini sangat sangat penting untuk menjadi basis bagi yang belum pernah paham ini sebelumnya ya. Tapi jangan merasa wah saya sudah ngerti nih data warehouse dan BI begitu ya. Nah, ini belum terminasi kalau diukur dari perkembangan teknologi terkini ya. Anda harus lanjut belajar big data analytics supaya supaya lengkap dan ini menjadi basis yang kuat ya untuk menumbuhkan feeling, kemudian arsitekturnya juga sebetulnya relatif similar ya. Nah, kemudian satu hal lagi adalah walaupun saya nggak akan ngecek dan dijadikan prasyarat formal, tapi saya ingin sampaikan supaya semua ngukur diri sendiri ya. Jadi supaya kuliah ini jadi mudah diikuti, maka ada beberapa prasyarat knowledge yang harusnya menjadi bekal Anda atau sudah eksis sebelumnya dalam diri peserta kuliah ini. Karena kalau tidak akan banyak barangkali istilah-istilah yang saya anggap Anda sudah tahu ternyata belum tahu. Itu harus segera Anda cari nanti ya bagian-bagian yang tidak tahunya itu. Pertama memahami konsep database walaupun nanti ada semacam review lah. Pertemuan kedua itu membahas ulang konsep database. Tapi akan cepat ya sehingga akan lebih baik kalau Anda sudah belajar sebelumnya atau segera belajar kalau belum begitu ya. Yang kedua adalah pemodelan database. Jadi ada banyak bagaimana cara memodelkan database ya. Yang ketiga itu adalah DBMS, platform untuk implementasi database ya. Seperti ada MySQL, Oracle dan sebagainya ya. Satu lagi Anda harus familiar juga dengan SQL ya, structured query language ya. Karena kita akan sering berhadapan dengan contoh-contoh dalam format SQL ya. Kalau saya kalau harus menerangkan lagi terlalu panjang, nanti habis waktunya kuliah ini untuk itu. Kalaupun quick review-nya ada begitu ya. Tapi Anda harus harus belajar itu. Jadi begitu melihat contoh-contoh langsung langsung paham gitu. Oh ini contoh ini maksudnya ini. Ya. Baik, saya kira itu ya mengenai penjelasan tentang kuliah kita. Saya akan langsung sekarang pindah ke materi untuk pertemuan pertama kuliah kita ya. Ya, kita mulai ya dengan dengan materinya. Baik, ini pertemuan pertama, minggu pertama introduction ya. Tadi sudah dilihat kan urutannya minggu 1 sampai terakhir begitu. Ya, saya mulai dengan the importance of BI. Ya, saya mungkin akan sering
menyingkat ya, supaya memudahkan dan memang lazim begitu ya, BI itu ya, Business Intelligence ya. Kalau data warehouse, nah ini jadi saya jadi nggak konsisten juga ya. Kalau bahasa Inggris harusnya BINDW ya. Nah, tapi terlalu panjang. Jadi nggak konsisten gitu. DW-nya lebih lebih nyaman diucapkan bahasa Indonesia DW. Jadi BIDW ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu ya. Oke lah, saya campur-campur aja nanti. Tapi yang penting paham ya. Ada business intelligence, ada data warehouse. Oke, mari kita mulai dengan kapan sih data warehouse ini muncul dan mengapa ya. Jadi motivasinya sebetulnya karena komputer diterapkan di bisnis hanya untuk mengubah data non-digital jadi digital saja, tidak dilakukan proses-proses yang berharga bagi bisnis ya terasa rugi gitu ya. Itu berlebihan kita investasi sistem digital untuk bisnis kita begitu. Nah, ini jadi mulai tahun 90-an, 1990 ya. Organization face increasingly complex challenges. Jadi komputer makin banyak digunakan di dalam bisnis, makin banyak ide-ide sekarang ya. Wah, ini kan sebetulnya harusnya bisa buat buat ini gitu ya. Makin banyak komputer diterapkan, akhirnya yang diharapkan dari sistem berbasis komputer itu makin lama makin kompleks ya. Nah, jadi intinya adalah kalau dirangkum ya, apa sebetulnya yang diharapkan dari peran komputer yang lebih baik, yaitu ingin komputer itu dapat melakukan analisis lebih baik atau menjadi analisis tools ya. Nah, ini sehingga analisis tools itu diharapkan bisa membantu ini ya, support their decision. Pengambilan keputusan di bisnis itu berbasis hasil analitik. Jadi bukan bukan wah ini ada bapak senior ya. Biasanya kalau ngambil keputusan dia bagus ini, feelingnya bagus. Feelingnya so good begitu ya. Nah itu nggak bisa diterima lagi. Kalaupun itu bisa diterima, membentuk orang sampai punya feeling seperti itu, wah luar biasa panjang dan tidak bisa menciptakan orang banyak untuk seperti itu. Oleh karena itu, decision itu harus berbasis pada hasil analisis yang bisa dipertanggungjawabkan, mudah dilakukan, ya. Kemudian business intelligence comprises a collection of methodologies. Jadi apa itu business intelligence? Mulailah muncul ya untuk menjawab analitik tadi, kebutuhan analitik itu sesuatu yang disebut business intelligence. Nah, jadi ini collection of methodologies, process, architectures, and technologies. Jadi apa itu business intelligence? Kumpulan, ya, ada metodologinya, ada prosesnya, ada arsitekturnya dan teknologi. Yang untuk apa itu semua? Transform raw data, mentransformasikan data mentah menjadi meaningful and useful information. Tidak semata-mata sekedar informasi, tapi informasi yang meaningful, punya makna yang kuat, ya, useful, punya punya kekuat daya guna gitu ya untuk sebagai sebuah informasi yang ujung-ujungnya balik tadi untuk decision making yang lebih baik, yang lebih berkualitas ya. Business Intelligence and Decision Support System. Istilah ini sebetulnya kalau disingkat cukup populer ya. Anda boleh search DSS, Decision Support System ya, sistem pengambilan keputusan. Dan nanti akan tumpang tindih itu. Kalau search DSS kok yang muncul gambar data warehouse sih. Karena sebetulnya satu paket semuanya ya. Data warehouse ya datanya dikolek jadi data yang gudang data yang besar. Setelah terkumpul semua perlu
proses analitiknya ya, itulah sebetulnya esensinya BI itu di bagian analitiknya. Tapi sekali lagi tidak lepas dari data warehouse-nya. Terus hasil analitik tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Ya, analitik itu sendiri dibuat berdasarkan saya perlu mengambil keputusan apa. Keputusan apa itu harus didukung oleh hasil analitik yang seperti apa. Baru tahu itu data seperti apa yang harus disediakan lalu diolah menjadi bagaimana. Ya, intinya seperti itu ya perkembangan itu. Jadi sebetulnya dimotivasi oleh kebutuhan bisnis yang makin lama menuntut yang makin kompleks. Tidak puaslah dengan analitik yang sederhana. Ya, nah ini sekarang agak fokus sedikit ke bagian data warehouse-nya ya. Jadi ada yang disebut traditional operations. Tradisional itu dalam hal ini sudah pakai komputer, tapi disebutnya tradisional. Nanti kita jawab ya, apa yang dimaksud tradisional. Traditional operations or transactional database didn't satisfy the requirement for data analysis since they were designed and optimized to support daily business operations dan seterusnya. Intinya begini, ketika komputer pertama kali diterapkan di bisnis, komputer itu lebih banyak merepresentasikan data-data operasional yang live, yang sedang berjalan. Ya, transaksi yang sedang berjalan seperti apa, ya. Nah, itu fokusnya ke sana. Nah, tentunya itu tidak mengecewakan ya. Transaksi operasional, transaksional yang berjalan itu semuanya bisa berjalan lebih baik dengan berbantuan komputer systems, ya. Nah, tapi setelah itu mulailah ada keinginan lebih, ya. Nah, saya hold dulu ceritanya. Ke sisi yang lain, teknologi komputer di awal itu banyak kendalanya. Processing power-nya kendala. Artinya tidak seperti hari inilah yang kemampuannya luar biasa. Storage terbatas juga. Bahkan sangat terbatas, ya. Saya masih ingat PC pertama itu, IBM PC itu, hard disknya itu tahu berapa kapasitasnya? 5 megabyte. 5 megabyte ukurannya seginilah tebalnya, ya. Nah, segede inilah drive CD-ROM. Nah, kira-kira sebesar itu 5 megabyte. Bisa dibayangkan itu hard disk segede gitu. Jadi boro-boro tera-tera seperti ya. Nah, itu membuat sistem apapun yang dibangun ya, itu cenderung akan berhemat data. Gimana data supaya tidak terlalu banyak. Kalaupun storage-nya andai bisa diperbesar, nanti akan bottleneck-nya di processing power-nya. Ya, jadi pokoknya itulah keterbatasan teknologi saat itu, ya, sehingga operasional itu ini lebih banyak diarahkan pada bagaimana sistem komputer bisa menangani live operation yang sedang terjadi. Begitu data sudah terlalu besar, nah itu ada batasnya, dioptimasi, lalu data itu akan masuk ke sistem backup. Nggak percaya, coba datang ke BNI itu ya. Kalau Anda sudah misalnya, wah saya sudah 20 tahun nih jadi nasabah BNI. Saya tanya, Pak, saya mau lihat transaksi saya 18 tahun yang lalu bisa nggak? Kalau Pak, saya nggak punya internet banking atau apa, saya perlu ngeprint transaksi saya bulan lalu. Oh sebentar Pak, tunggu, saya printkan. Langsung bawa printnya, selesai. Kenapa? Itu masih kategori data live di dalam sistem. Ya, tapi kalau tadi minta yang 18 tahun yang lalu, ya, kira-kira jawabannya apa? Apakah, waduh maaf Pak, sudah dibuang datanya.
Saya nggak tahu batasnya, undang-undang menentukan itu data itu boleh dibuang berapa lama. Tapi berapa ada yang tahu? Nah, katakan 18 tahun masih dalam batas itu harus di-maintain ya datanya. Tapi itu data belum tentu live di dalam sistem. Sudah masuk dunia backup. Jadi, oh silakan Pak, Bapak isi formulir dulu ini. Nanti mungkin 3 hari lagi Bapak bisa ke sini. Ya, dan maaf dikenakan biaya Pak segini. Nah, kenapa? Karena repot. Harus dicari di backupnya, di restore lagi, ya. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, ini saya cerita itu sengaja, bagian dari pemahaman ini. Ya, jadi data warehouse itu muncul karena tadi ada teknologi yang terbatas sehingga ya mimpinya jadi segitu. Ya, jadi data warehouse itu sebetulnya data raksasa. Data raksasa, tapi raksasa untuk kapasitas waktu itu. Ya, nah ini kan kalau misalnya tadi kapasitas-kapasitas sangat terbatas. Kalau saya di bank ya data tabungan saja, ya itu barangkali masih satu klaster data tabungan. Tapi kalau saya mau menganalisis apakah yang data tabungan ini saya bisa kawinkan dengan orang yang menyimpan deposito sehingga saya bisa mendapat korelasi. Nah ini waduh susah ini. Yang tabungan database-nya tersendiri, yang deposito tersendiri. Kalau digabungkan bagaimana? Wah teknologinya nggak cukup ini, datanya besar, super besar. Nah itu kira-kira diantaranya yang memotivasi data warehouse itu. Ya disediakan storage khusus yang besar, kemudian data dari tadi klaster atau dimensi lah tabungan ya deposito atau nanti barangkali bisa alamatnya di mana mencari korelasi antara potensi dia jadi nasabah deposito dengan tinggalnya di daerah mana itu sebetulnya ada ya. Nah dulu tuh jadi sulit itu yang melakukan seperti itu ya karena database jadi klaster-klaster yang kecil-kecil yang ya karena keterbatasan teknologi. Akhirnya memotivasi itu ke arah data warehouse itu ya dikumpulkan sehingga wah ini deposito ada, ini data data alamat segala macamnya ada, data tabungannya ada, ya saya bisa query apapun. Jadi ujung-ujungnya deposito data warehouse itu mirip ya database saja, hanya scale-nya raksasa ya, katakanlah begitu ya sehingga kita bisa melakukan query-query yang tadinya tidak mungkin karena data itu terpilah-pilah sekarang bisa memungkinkan ditempatkan di satu tempat ya nanti kita istilahkannya multidimensi ya. Nah lalu tadi saya cerita history tadi kalau selama ini database itu lebih ditujukan ke transaksional. Transaksional itu artinya yang sedang terjadi sekarang. Ya, operasional, transaksional, sesuatu yang sedang terjadi. Tadi kalau kita ingin tahu ke belakang, waduh sudah di backup itu. Sebagian tidak live lagi di dalam sistem. Ya. Nah dengan data warehouse itu memungkinkan. Ya paling konyolnya datanya semua dicemplungkan ke dalam data warehouse, tapi itu akan menjadi bengkak. Ya, itu kembali ke teknologinya memungkinkan nggak capacity storage-nya itu. Nah, tapi data warehouse memungkinkan sesuatu yang ada semacam pre-processing lah gitu ya. Ketika data di-capture dilewatkan kepada proses ETL ya, extract, transform, load ya. Nah, itu diantaranya data itu dilihat ini apakah perlu detailnya tidak. Kalau tidak perlu detailnya, nah data itu cukup misalnya seseorang transaksinya 18 tahun yang lalu nggak usah dicatat deh. Tapi saldo bulanannya disimpan ke dalam sistem. Sehingga saya bisa melihat walaupun sekarang data itu live gitu ya. Nah itu memungkinkan di dalam data warehouse. Sehingga analitik yang sifatnya waktu yang panjang itu jadi memungkinkan juga karena datanya live di dalam sistem semua. Ya, itu kira-kira ya pemahaman sepintas motivasi yang ke arah data warehouse. Nah, lalu tadi kan saya berkali-kali menekankan ya bahwa data di dalam suatu sistem
database yang bukan data warehouse itu lebih untuk ini ya, transaction database, database untuk transaksi atau sesuatu yang sedang berjalan dalam kurun waktu relatif sekarang. Nah itu sering disebut processingnya tipe seperti itu disebut OLTP ya, online transaction processing. Nah ini kenapa saya harus mulai ceritanya dari sini, karena di lain pihak, ketika kita bicara data warehouse sebagai gudang data raksasa begitu. Nah, ini tipe processing-nya itu disebut OLAP ya, OLAP ya, online analytical processing. Jadi processing yang memang orientasinya itu memang bukan untuk transaksi. Orientasinya lebih ke analitik. Baik analitik dari satu sisi multidimensinya tadi ya, tabungan, deposito dan sebagainya campur aduk sehingga kita mau gabung-gabung perspektif bisa ya. Satu lagi ini dari sisi waktu. Tidak ada lagi data ini waktu dibuang yang sudah terlalu lama begitu enggak. Karena ada perlunya kalau kita bicara analitik dari waktu ke waktu bagaimana ya. Ya, itu kemudian kebutuhan analitik ya. Jadi ada istilah walaupun ini kalau ditelusuri ini istilah ini agak abu-abu begitu ya, sering dipertukarkan satu sama lain, tapi beberapa sumber memberikan juga cirinya ya, yaitu ada istilah data mining, kemudian ada data analysis atau analitik ya. Dikatakan ini similar dalam pengertian kita tuh punya sumber data sebagai sumber ya, yang mau kita tahu sesuatu di dalamnya tuh ada apa begitu. Nah itu data mining itu konotasinya menggali ya, mining begitu, sesuatu yang tersembunyi, cenderung tersembunyi tadinya itu. Ya. Nah data analisis ada konotasi mirip juga seperti itu, tapi lebih apa ya, tingkat ketersembunyiannya itu tidak seperti data mining begitu ya. Kita tuh sudah tahu oh mau mau cari ini ya, sebetulnya kita biologic sudah tahu itu bakal ada dan muncul begitu. Kalau data mining itu masih dugaan-dugaan, ini bisa ya enggak ya kita mengungkap hubungan ini dengan ini. Nah ada konotasi seperti itu ya. Prakteknya sering dipertukarkan satu sama lain. Ada yang memberikan satu ciri ya, sumber data mining itu lebih berkonotasi ini mengungkap atau memunculkan pattern, pola atau keterkaitan hubungan gitu ya antara satu komponen data informasi dengan komponen yang lainnya, kumpulan yang lainnya. Kalau analitik itu lebih ke perintah untuk mencari sesuatu, menampilkan sesuatu dan sebagainya, begitu. Tidak berorientasi mencari apa tadi pattern atau pola. Oke, terlepas dari itu ya, saya tidak ingin mengajak berdebat itu, tapi ada dua istilah yang agak berbeda, tapi juga di lain pihak sering dipertukarkan satu sama lain. Ini sering menjadi bagian dari yang secara umum kita sebut business intelligence itu. Karena generalisasinya gampangannya ya bisnis intelijen tuh melakukan proses analitik lah. Ya termasuk data mining juga di dalamnya gitu ya. Nah ada yang mengelompokkan ya BI techniques itu untuk tujuan reporting. Artinya di perusahaan sering dipakainya untuk reporting. Ada untuk tujuan performance management ya. Kemudian satu lagi untuk analitik yang khusus. Kita punya kebutuhan termasuk data mining di dalamnya. Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, bagian bawah itu saya ingin mengingatkan aja. Ini akan mungkin ketika saya bercerita selalu akan menyentil hal-hal ini ya. Yaitu bahwa today ya hari ini the most analytic most data analytic use machine learning and AI ya, applied to big volume of structures and unstructured data ya.
Nah, ini yang kita kenal sebagai big data dan big data analitik, ya. Nah, lalu kalau sudah kita bicara di situ, apakah masih data warehouse? Nah, ada yang similar fungsinya dengan data warehouse. Salah satu yang sering diistilahkan, istilahnya data lake. Atau ada juga yang mengatakan data lake, lake house. Wah, pokoknya udah pusing juga begitu banyak istilah ya. Tapi ya nanti kita lihat komparasinya ya. Itu ada fungsi yang similar yang apa direpresentasikan untuk perkembangan terkini. Ya, berikutnya ini adalah apa benefitnya ya dari kita memiliki bisnis intelijen. Ya, saya nggak akan baca lengkap semuanya, nanti silahkan dilihat saja ya. Ini sebuah daftar untuk apa aja sih apa benefitnya itu ya bisnis intelijen. Pertama, decision making speed up. Jadi ketika kita mengambil keputusan, tersedia data apa hasil analisis yang akurat tentunya akan semakin yakin ya kita dengan apa berbagai eh, keputusan yang seandainya tidak didukung oleh data-data yang akurat ya. Lalu customer care improvement. Kalau BI ini dipakai untuk menganalisis customer dengan akurat, dengan baik, tentunya kita akan lebih tahu, oh customer saya yang ini tuh begini, begini, begini. Ya, ya contoh sederhana, oh bisa nggak kita menganalisis customer yang dermawan dan tidak dermawan? Wah, customer yang ini kalau diperhatikan ini, wah dia rajin setor zakat aja tiap bulan. Dan nilainya besar, wah ini orang soleh ini. Ya, ya ini saya walaupun ngarang tapi itu sesuatu yang possible. Begitu dilihat, oh ini store-nya ke itu ya, ke badan-badan keagamaan gitu ya, store zakat. Lihat catatannya zakat gitu. Yang penting kita tidak boleh mempublikasikan lengkap ya bahwa oh ada yang seperti itu, tapi sebetulnya orangnya siapa nggak penting dan tidak boleh dipublikasikan. Itu melanggar privasi nanti. Ya. Nah, tapi bahwa kita mau identifikasikan orang seperti itu ya. Jadi ketika ke bank kita ada yang pinjam dana untuk membangun masjid barangkali, nah ini bisa kita pertemukan kan, kita kawinkan informasinya satu sama lain. Ini contoh sederhana seperti itu ya. Profit increasing saya kira jelas ya. Jadi dengan kita analitik, oh ternyata pengeluaran kita tuh boros di sisi apanya ya sehingga kita harus kurangi pengeluaran yang itu yang selama ini dikiranya tidak boros ternyata boros sekali setelah ditelusuri oh iya itu tuh kursi masih bagus sudah diganti nah itu kan contoh sederhana seperti itu. Mobil masih jalan dengan baik diganti kan ya saya nggak usah ini ya ini hanya contoh aja ya berbagai potensi benefit ya manfaat yang kita bisa dapatkan seandainya kita menerapkan bisnis intelijen ya. Oke, sampai di sini kan sosoknya seperti apa? Bisnis intelijen belum belum kita lihat ya. Nah, mari kita lihat sekarang arsitekturnya bagaimana. Ya, oh, boleh silakan kalau gitu sebelum lupa sambil meyakinkan ini. Ya, sit in. Nah, yang sit in nanti lah. Tes 1, 2, 3. Silakan presensinya menggunakan e-course saja, jadi masuk ke dalam modul pertama sudah cukup. Saya refresh dulu ya. Hasan Zidni, udah ya. Aditya sudah, ya baru 2 yang sudah.
Kita tunggu yang lain. Dari HP boleh. Kita juga sudah ada aplikasi mobile-nya tapi belum dirilis. Sekarang dari HP saja sih. Saya cek dulu ya. Ya, Dina, yang mana Dina? Sudah ya, udah oke. Kemudian, ya baru nambah Dina saja. Dwina, mana Dwina? Oh, saya lagi proses. Kemudian Muhammad Rizky, nggak ada ya? Jangan-jangan tahunya yang jam 14, Pak. Hmm? Nggak tahu ya. Karena jadwal defaultnya saya lihat jam Itu kan belum 14. jamnya, berarti kalau bisa ngabsen. Kenapa? Belum waktunya kalau bisa ngisi absen. Nanti absennya dibuat jam 11 oleh saya sampai jam 13. Tapi akan diperpanjang saja presence time-nya supaya jadi sampai jam 16. Jadi kalau nanti gabung belakang masih oke. Untuk hari ini ya. Oke, saya refresh lagi. Prayitno, mana Prayitno? Belum ada. Kayaknya jam 2 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ada rekamannya. Ya, ini hari pertama agak belingsatan. Connect ininya agak susah. Kemudian Ahmad Dewanto. Jadi banyak yang sit in nih di sini. Yang sit in banyak, yang resmi nggak tahu ya. Kemudian Firda nggak ada juga. Sebentar. Jadi yang di sini, coba ya saya cek dulu ya. Dina tadi sudah ada. Kemudian Dwina belum berhasil. Sudah ya? Coba cek dulu. Oh iya sudah. Dwina sudah, Hasan Zidni sudah. Muhammad Rizky belum ada ya. Aditya sudah. Oke, Firda nggak ada. Ahmad Dewanto nggak ada. Prayitno nggak ada. Jadi yang sit in siapa aja? Oh, oke, separuhnya sit in di sini. Yang asli belum pada Nih, hadir. yang sit in ini nanti mau ngambil rencananya atau gimana? Ya, Oh, nggak apa-apa, nanti ada kesempatan 1 bulan kan. Setelah itu nggak ada sit in lagi. Eh, ikut atau enggak gitu. Karena bikin puyeng sistem lah itu. ini kuliah dulu dosennya yang lain ya. Bertahun-tahun selalu gagal diselenggarakan karena kekurangan peserta. Ini alhamdulillah begitu dosennya Pak Yusef, langsung pesertanya banyak ini. Pak Ari sih, bukan saya. Pak Ari kok. Ya, kita lanjut ya, Pak Yusef. Ya, baik. Jadi dari tadi sosoknya seperti apa sih? Sebuah arsitekturnya ya, sebuah data warehouse. Pak, sesi terakhir Pak, kenalan dulu. Biar namanya. Hah? Saya mau motret Pak. Ini Pak Yusef ini kan direktur pengembangan IT untuk pendidikan di ITB ya. Jadi beliau ini sengaja ini mencari mangsa ya untuk sekaligus mengevaluasi gitu. Jadi pura-puranya membantu saya, padahal mengawasi saya sebetulnya. Ya Pak, perkenalkan nama saya Arya dari LPI 2021. Ya, berikut Saya Hairul Habibi Pak, sama dari LTI 2021. masih itu ya, masih sit in. Iya, Oh. masih sit in. Kenapa kemarin nggak langsung aja? Saya masih bingung Pak antara dua kuliah, antara Oh. desain interaktif sama ini. Jadinya kalau memang sepertinya ini malah lebih masuk ke tesis Pak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya memang lebih cocok mau PRS gitu niatnya. Ya. Gitu, Pak. Sebetulnya saya mengharapkan PRS pada mengundurkan diri, jadi saya nggak usah ngajar. Baik, silakan.
Oke, nama saya Hasan Jidni, dipanggilnya Zidni. Saya dari eh, apa? Sistem dan kecerdasan buatan. Hmm. Ya, gitu. Wah, orang cerdas berarti ya. Izin Pak, saya Duina Nenabitupulu dari LTI 2021 Pak. Saya Muhammad Yani Pak dari LTI 2020. Sit in karena kemarin ini Pak, saya salah ambil mata kuliah. Ngambil mata kuliahnya itu keamanan komputer dan jaringan. Ternyata kuliahnya di Jatinangor. Jadi saya perlu pengganti gitu. Ya. Gitu. Salah ngambil kuliah keamanan, saya kira ternyata salah ngambil jadi kuliah di Satpam sana ya. Ya, ini jam berapa sekarang? Zoom tuh nggak ada jam ya, tidak bisa menampilkan jam ya. Baik, kayaknya saya harus agak cepat nih ya, supaya waktunya tidak nabrak nanti jam 1. Baru halaman 9 dari 28. Baik, arsitekturnya seperti apa? Ya, supaya kita bisa melihat sosoknya seperti apa. Ya, data warehouse dan BI. Nah, jadi kalau kita search aja lah. Data warehouse architectures atau BI architectures. Kemungkinan muncul gambar yang overlap itu juga dengan judul yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih. Ya, jadi walaupun gambarnya beda-beda, indahnya beda-beda, ya, tapi kurang lebih seperti ini. Apa yang dimaksud? Saya sudah tambahkan dari gambar aslinya garis-garis putus-putus itu vertikal, ya, untuk mempermudah memahami bahwa ini ada empat tahap, ya. Jadi yang pertama itu adalah information sources, sumber data, sumber informasi, ya. Kalau kita bicara data warehouse memang bukan harus ya, tapi mostly biasanya data internal. Data warehouse tradisional itu lebih banyak memanfaatkan data internal, ya. Kemudian kalau sekarang, nah, sudah mulai itu data eksternal, entah dari bisnis partner, data eksternal apalagi dari sosial media dan sebagainya. Tapi begitu data eksternal yang tidak terkendali strukturnya, wah, itu kalau yang sudah unstructured tidak bisa ditangani oleh data warehouse, karena data warehouse itu biasanya diperuntukkan untuk data yang struktural, terstruktur, ya, yang database standar sudah seperti tabel begitulah ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah data warehouse server di sini tulisannya ya. Intinya adalah sebuah repositori tempat penyimpanan apapun teknologinya ya yang super besar. Makanya istilahnya warehouse ya, gudang data jadinya ya. Jadi dari sumber yang kecil-kecil, relatif kecil-kecil digabungkan menjadi data yang super besar. Nah, ini kenapa harus jadi besar? Sebetulnya esensinya bukan ingin besar, tapi ingin analitiknya jadi lebih luas. Jadi kalau data tabungan terpisah dengan database deposito, terpisah dengan database pinjaman, kita tidak bisa melakukan analitik yang cross. Sejauh mana sih orang yang tabungannya besar, tapi juga mengajukan pinjaman. Logika sederhana di satu sisi kan dia udah banyak duit kok ngajukan pinjaman. Tapi ada orang yang berprinsip seperti itu. Apalagi pengusaha. Oh ini uang saya sudah masuk sebagai uang saya. Usaha lain lagi, minjem lagi gitu kan. Nah, kita bisa menganalisis kalau di data warehouse karena tabungan masuk ke situ, ya, pinjaman masuk ke situ dan sebagainya itu kira-kira. Ya, makanya sering disebut juga multidimensi ini dari berbagai dimensi yang berbeda kita masukkan gitu ke sana. Tadi sisi lain dari sisi waktu ya, walaupun belum tentu harus data seutuhnya, selengkapnya. Tapi artinya esensinya adalah memperluas analitik.
Karena dengan data yang lebih tersedia, analitik lebih ini bisa dilakukan. Nah, kemudian di bawah itu ini gimana ya cara menghilangkan yang bawah ini supaya tidak mengganggu. Hah? Geser ya. Nah, nanti mudah-mudahan tidak terganggu yang atasnya ya. Jadi data warehouse itu yang besarnya, simbolnya besar. Kemudian ada data mart. Nah, ini jadi terbalik begitu ya. Kalau sumber data itu berarti punya spesifik untuk di bisnisnya itu ya. Tadi data tabungan saja, deposito saja dan sebagainya. Digabungkan ke data warehouse jadi besar gitu ya. Tapi melalui proses itu ETL, extract, transform, load. Mana yang harus diekstrak dulu? Misalnya data, wah ini saya nggak perlu detailnya, cukup dirata-ratakan aja per hari. Atau saya cukup saldo terakhir hari itu berapa, begitu ya. Atau saldo rata-rata per bulan gitu. Nah, karena analisis saya nggak perlu ini detail gitu ya. Nah itu melalui proses itu tuh extract, transform, load. Jadi tidak mentang-mentang warehouse, lalu suka-suka data dimasukkan ke sana semua. Karena ingat, di awal data warehouse muncul tetap limitasi teknologi itu masih kuat ya. Sehingga kita harus berhemat data itu penyimpanan. Nah, kemudian data yang terlalu besar tidak hanya memunculkan problem storage, tapi memunculkan juga problem apa? Computation power. Ya, walaupun storage-nya wah, saya siapkan 100 hard disk, Pak, yang kapasitas terbesar yang ada. Jadi totalnya gede gitu ya. Tetap saja nanti komputernya loyo gitu ya, mengakses data yang terlalu besar. Nah, ini dua hal yang selalu jadi pertimbangan ya. Nah, akhirnya ada istilah yang lain. Jadi data warehouse yang besar itu bisa di slicing lagi. Jadi sesuatu yang disebut data mart gitu. Nah, tapi tentunya tidak eksak slicingnya seperti tadi, deposito sendiri, tabungan sendiri gitu ya. Kalau begitu ya sudah nggak perlu punya data warehouse gitu kan. Nah ini cara slicingnya memang beda pertimbangannya itu. Dari kacamata kita perlu analitik apa begitu ya. Jadi data mart itu seperti subnya dari data warehouse untuk view yang mana, atau kumpulan yang mana, kira-kira gitu. Sehingga tidak terlalu besar, relatif jadi lebih kecil, spesifik ya, memungkinkan processing yang jauh lebih efektif ya. Nah, begitu. Lalu selama ini ada OLTP kan ya, transaction. Kalau transaction itu ada di mana di sini OLTP? Adanya di paling kiri, karena data operasional tuh di kiri. Jadi ada yang setor tabungan itu OLTP ininya, kategorinya ya, itu akan mengupdate data-data paling kiri. Data itu secara berkala melalui proses ETL diupload ke data warehouse. Lalu data-data tertentu yang terlalu besar ada pertimbangan dan caranya itu di slicing lagi, di slice lagi menjadi data mart. Nah, setelah itu ada online analytical processing, OLAP itu ya. Nah, ini tujuannya untuk melakukan analisis yang diinginkan. Yang diinginkan tuh yang mana? Kanan sumbernya. Jadi sebetulnya keinginan tuh datangnya dari mana? Atau data warehouse tuh isinya tuh harus apa? Mana yang harus masuk data warehouse, mana yang tidak? Mana yang harus dirata-ratakan, mana yang harus detail? Itu tidak bisa dijawab. Jawabannya dari mana? Kita telusuri dari paling kanan. Dari sisi paling kanan. Jadi kita atau data warehouse engineers-nya itulah atau data warehouse analis itu
Dia ngobrol sama yang paling kanan. Paling kanan itu kan decision maker kan, orang bisnis yang mau mengambil keputusan, yang perlu hasil analitik. Bapak Ibu perlu analitik seperti apa? Nah, ditanyakan, oh supaya analitik ini ada, saya harus mengumpulkan data ini. Lalu diberikan query seperti apa? Intinya begitu. Nah, query untuk analitiknya itu dilayani oleh mesin OLAP itu tadi. Jadi OLAP server itu untuk melayani query-query tadi yang spesifik seperti itu. Kurang lebih begitu. Ya, sekali lagi data warehouse raksasa, tapi raksasanya ada limit teknologi. Tetap ya, raksasa relatif dibanding source-nya. Ya. Nah, ini berikutnya. Nah, ini saya nggak bahas, tapi saya hanya mau memperlihatkan contoh lain. Ini saya search saja di internet ya, googling ya, arsitektur data warehouse, arsitektur BI gitu. Muncul seperti ini. Gambarnya kan beda. Tapi kalau kita mau telusuri, similar ini paling kiri data source, data warehouse, lalu ini diistilahkan BI analytic sebetulnya ya itulah OLAP tadi ya menghasilkan ke yang sisi kanan. Atau di sini BI itu ininya ya OLAP dengan yang paling kanan tadi. Tambah di sini user access. Tadi tidak diperlihatkan user accessnya. Ya, tapi similar lah. Ketika kita mulai memahami fungsinya, similar. Ya. Oke, berikutnya saya akan mengajak melihat beberapa statistik terkait bisnis intelijen dan data warehouse ya. Ya, mengapa data warehouse berkembang terus ya, dipakai terus karena needs-nya ada. Needs-nya ada tercermin dari market-nya ada. Artinya perusahaan yang membeli sistem ini ada dan mereka mau mengeluarkan uang yang sangat besar. Ya, berikut adalah global BI market forecast. Nah, jadi bisa dilihat tuh di seluruh dunia ya, seluruh dunia itu ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar. Ya, kemudian berikutnya, nah ini berapa besar ini? Salah satu angka yang sudah saya konversikan ke rupiah supaya kita punya imajinasi sebesar apa, begitu ya. Ini ada data tahun 2001 dan prediksi tahun 2028. Nah ini angkanya di 2028 ini mencapai 577 triliun kalau dirupiahkan. Jadi satu angka bisnis yang luar biasa besar. Ya, makanya top 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 vendors lah ya itu menawarkan platform-platform untuk data warehouse dan bisnis intelijen ini ya. Salah satunya Microsoft gitu ya, punya Power BI itu sistem Power BI. Ya. Kemudian ini cukup menarik ini ya. Ini belahan dunia lalu diwarnai. Yang abu-abu itu unknown ya. Bukan berarti tidak berkembang di situ ya. Abu-abu yang kanan itu kan daerah mana itu? Rusia, Eropa Timur ya. Kira-kira ya. Abu-abu itu. Saya kira mungkin data yang terkumpulnya belum nggak cukup lah sehingga tidak berani menampilkan data. Tapi oke lah, dari 3 warna ini menarik sebetulnya kalau kita telaah ya. Jadi yang growth-nya paling tinggi itu ternyata yang hijau. Hijau itu di mana itu? Asia sampai Australia kan, ya. Lalu yang rendah di mana? Afrika, ya. Rendah Afrika, kemudian mana lagi tuh? Amerika Selatan kan ya, Amerika Selatan. Kalau yang kuning kiri tuh mana itu? Amerika sampai Kanada ya, Kanada. Nah, saya ingin mencoba mengajak diskusi ini. Kenapa ya? Asia lebih hijau, lebih pertumbuhannya lebih tinggi daripada Amerika.
Sedangkan kalau kita bicara informasi, teknologi informasi, mestinya Eropa, Amerika tuh paling tinggi gitu kan? Kira-kira kenapa? Hah? Nah, ya, salah satu kemungkinan itu karena ini sudah shifting ya. Jadi yang Amerika itu sudah wah ini masa lalu nih kalau bicara bisnis intelijen. Sekarang tuh zamannya big data analitik gitu. Ya. Jadi semua berkembang tapi ini growth ya. Memperlihatkan warna ini growth yang berbeda gitu ya. Asia ini kan terlambat mulainya kalau kita bicara penerapan IT untuk bisnis itu ya, dibanding Amerika, dibanding Eropa begitu. Ya, oke lah terlepas dari itu, tapi bahwa ini sesuatu yang still growing luar biasa ya. Kemudian ini memperlihatkan market share ya, berbagai top players ya, top produk begitu. Ada Microsoft Power BI, ada Tableau Desktop, ada ClickSense, ada SAP, ada IBM Cognos ya dan sebagainya. Nah ini ternyata luar biasa juga nih ya. Pantesan Bill Gates tuh kaya raya ya. Bukan hanya dari Windows ya, bukan hanya dari Office, ternyata dari sini juga ini lihat tuh. Pasar terbesar itu dimakan oleh Microsoft. Microsoft Power BI ya 36%. Sisanya yang lain-lain. Ya yang ngejar Microsoft tuh Tableau ya. Nah, sementara kita lihat tuh di paling atas tuh yang 1% apa itu? Oracle. Padahal kalau kita bicara database, wah salah satu apa yang paling serem namanya tuh Oracle ya. Oracle. Ya, ya. Apa? Ya, saya kira ini apa? Mungkin dinamik juga ya dari waktu ke waktu ini bisa berubah. Keunggulan Microsoft saya juga karena banyak perusahaan yang ingin satu paket semuanya. Ya, ya sudahlah saya berurusan dengan satu pihak Microsoft, banyak urusan sekaligus beres gitu ya. Ya operating system untuk desktop, server-servernya, BI platformnya, database platformnya semua Microsoft punya. Jadi nggak berhubungan dengan banyak vendor. Itu salah satu kemungkinannya. Ya. Kemudian ini agak ini ya. Jadi comparison tapi comparison antar ini ya. Dua pihak yang apa dipertentangkan lah, diadukan gitu ya. Jadi ada Microsoft Power BI versus SAP. Kemudian Microsoft Power BI versus MicroStrategy Analytics ya dan sebagainya. Ini yang paling seru itu yang atas ya. Nah, kemudian ini masih ya kurang lebih memperlihatkan juga apa statistik ya. Jadi kalau di sini data yang ini memperlihatkan SAP yang ini mungkin tadi karena sumbernya beda ini ada cara survei yang agak berbeda ya. Kemudian ya yang bawah itu memperlihatkan bahwa apa bagaimana proses ini jika ditawarkan oleh apa vendor itu sebagai service ya, as a service. Nah, ini ternyata di sini rajanya adalah Amazon. Memang untuk cloud itu sampai sekarang Amazon masih ini ya mendominasi. Itu karena juga Amazon termasuk yang paling awal memasuki apa dunia layanan cloud. Nah ini menarik nih gambar ini ya. Dua gambar Pak yang kiri ini sebetulnya kurang lebih gambar yang similar senada dengan yang tadi yang sebelumnya. Ya. Nah yang menariknya itu justru ini dari yang kiri ini makanya saya tarik
garis putus-putus untuk melihat korelasinya ya. Jadi yang kiri ini itu business intelligence ya. Besaran bisnisnya tuh berapa, ekuivalen dengan berapa taksirannya ya. Nah, kemudian yang kanan itu big data and business analytics. Nah, jadi ini kalau business intelligence itu masih dunia tradisional. Walaupun perlahan sedang shifting ke big data, tapi itu tetap belum ditinggalkan sekarang. Ya, nanti merge-nya bagaimana, nanti ada halaman yang akan menjelaskan itu ya. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi begini ya. Ini ada angka nih yang kiri atas 2018-2020. Walaupun angkanya beda, saya ingin mengajak melihat kisarannya ada di berapa. Ini ada 20 billion US dollars ya, sampai 23 ya. Sementara yang big data yang kanan itu ada di kisaran sekitar 200 ya, 200 billion US dollars. Nah, ini kan artinya apa? Ini 10 kali ya kan? 10 kali lipat kan? Ya. Nah, ini memperkuat bahwa memang ada shifting ke situ ya. Sehingga kue ini lebih menarik sekarang. Walaupun sekali lagi yang kiri itu tidak ditinggalkan juga. Karena kebutuhan analisis data yang terstruktur itu tidak hilang juga. Ya, nanti tinggal apakah lebih efektif, pertanyaannya lebih efektif punya 2 platform karena masing-masing punya keunggulannya di mana, efektifnya di mana, ya. Sehingga nanti jadi milih. Oh, ini analitik yang seperti ini larinya ke BI and data warehouse. Analitik tipe seperti ini, larinya ke big data analitik, gitu ya. Bisa begitu. Bisa juga digabung. Nanti saya perlihatkan, ada gambar yang memperlihatkan penggabungan gitu. Tapi sekali lagi bukan semata-mata bisa atau tidak. Efektifnya bagaimana? Ya, apakah digabung atau tidak. Tapi yang jelas bahwa big data satu pertumbuhan bisnis yang ya oke lah. Ya, jadi sebuah collection data warehouse, kumpulan. Ya, kumpulan sesuatu yang sifatnya atau dari sesuatu yang sifatnya subject oriented, integrated, non-volatile, dan time varying data. Untuk ujung-ujungnya support management decisions ya. Mari kita lihat tadi empat poin karakteristiknya itu ya. Subject oriented artinya data warehouse target one or several subject. Jadi ada subjek-subjek yang kita tentukan ya, tidak segala macam dimasukkan, nanti jadinya kita punya problem di storage kalau ada, walaupun hari ini storage bisa dibilang unlimited ya. Yang kedua problem nanti di computation power. Ya. Nah, jadi memang ya supaya efektif tentunya kita harus identify subjeknya apa saja. Tadi subjek tabungan, deposito ya, pinjaman bank dan sebagainya. Nah, itu subjek-subjek yang kita harus pilih. Datangnya dari mana? Datangnya dari pengambil keputusan yang ingin dibantu itu ya. Yang kedua integrated, means that the content of the data
Data warehouse result from integration of data from various operational and external system. Jadi ada berbagai sumber. Kebanyakan dari internal pasti ya, internal processing system ya, transaction. Lalu sekarang sudah mulai eksternal, tapi kalau pure data warehouse yang structured, biasanya eksternal relatif terbatas ya. Terutama sosial media biasanya belum. Mengapa sosial media belum? Karena sosial media sebagian besar itu unstructured. Dan itu tidak masuk dalam cakupan kemampuan data warehouse yang khusus data-data terstruktur ya. Lalu non-volatile. Nah, ini jadi indicates that the data warehouse accumulate data from operational systems for a long period of time. Jadi ini datanya bersifat non volatile ya. Ini karena kita bicara tentang data warehouse itu biasanya menyimpan data yang panjang tadi berdasarkan ukuran waktu ya. Yang tadi saya cerita ini udah sekian belas tahun lalu datanya belum dibuang tapi sudah disimpan di offline gitu ya, di media backup begitu. Satu lagi time varying. Ya, jadi ini data warehouse keep track of how its data have evolve ya over time. Jadi berdasarkan waktu bagaimana perkembangannya, pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Lalu ada juga beberapa arah perkembangannya ya, yang nanti ini jadi satu topik tersendiri, satu pertemuan di bagian-bagian akhir kuliah kita. Jadi data warehouse semakin banyak digunakan, itu makin makin dilematis, muncul jadi sebuah pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi semua bisnis senang lah, wah ada data warehouse, saya bisa analitik ini. Lalu semua orang bisnis minta, wah saya perlu analitik ini, saya perlu analitik ini. Nah, itu sulit dijawab dengan single data warehouse tadi. Ya, bahkan tadi di slicing menjadi data mart kadang-kadang masih sulit juga. Ya, saking complicatednya ya. Sehingga muncul ini multi version data warehouse ya. Jadi ini versi dalam pengertian tadi slicing sebetulnya ya. Kemudian nah ini belum kita bahas detail, tapi ini sesuatu yang menarik tersendiri begitu ya. Nah ini sekarang itu ada sesuatu cara pandang yang disebut spasial. Ya awalnya itu penerapan sistem GIS ya, teman-teman geodesi ini yang banyak menekuni ini gitu. Tapi berkembang ini karena cara pandang yang spasial ini artinya melihat ruang semata-mata begitu, ini memunculkan cara pandang baru yang luas. Ya. Nah, ini yang menarik sampai muncul istilah ekonomi spasial dan sebagainya ya. Nah, ini menarik atau sangat ini ya. Data warehouse dikaitkan dengan cara pandang spasial ini memunculkan satu tantangan tersendiri lah bagaimana implementasinya ya, karena sebetulnya di sini seolah-olah seperti data yang sama tapi punya view ini dari arah mana begitu ya, dilihat dari spasial. Spasial sendiri bisa ruang fisik yang sesuai dengan cara pandang fisik kita, bisa ruang virtual. Karena kalau dunia nyata kita kan sebetulnya spasial itu hanya 3 dimensi kan, X, Y, Z gitu. Kalau 4 dimensi bagaimana? Wah itu sudah dimensi gaib sih saya. Kalau spasialnya teman-teman geodesi itu, wah ini sebetulnya mengekspand variabel gitu. Kan kalau dilihat secara matematis itu hanya masalah ruang dengan dimensi n, n-nya mau berapapun sama. Gitu. Hanya diimajinasikan di manusia lewat 3 jadi pusing kita. Bagaimana itu imajinasinya? Sebetulnya konsep yang sama. Nah ini
bagaimana ya itu semua dikawinkan dengan spasial tadi ya. Nah, hal lain lagi adalah bagaimana data warehouse dikawinkan dengan mobility. Ini ada tantangan tersendiri ya. Jadi mulai dari tantangan bagaimana ini titik yang demikian banyak. Kemudian titiknya mending kalau bagaimana membuat peta yang detail apa. Tapi peta itu statik gitu ya. Nah itu oke lah, tantangannya mungkin hanya wah datanya harus banyak, detail dan sebagainya. Nah kalau sekarang coba bayangkan yang Google itu kan ada berapa puluh ratus juta orang yang pakai Google Map lalu bergerak, kan datanya tetap harus disimpan itu. Minimal temporary tertentu. Ya, nah ini bagaimana ini di data warehouse ya itu kalau kalau misalnya kita pakai teknologi data warehouse ya. Nah ini pokoknya berkaitan dengan mobility lah ya, itu ada tersendiri. Ya, itu semua nanti ada satu pertemuan di bagian-bagian akhir kuliah kita setelah UTS yang akan mencoba membedah itu ya. Nah, lalu saya hanya bagian-bagian akhir nih ya pertemuan kita ini ya. Jadi ini saya mengajak melihat shifting ya, pergeseran dari BI, Business Intelligence ke BDA, Big Data Analytics. Apa sih sebetulnya bedanya BI dan Big Data Analytics? Mungkin sebelum kita melihat bedanya yang tampak di sini ya, kita kita saya ingin mengemukakan bahwa intinya adalah sesuatu yang relatif sama. Artinya kita punya data sumber yang mau kita cemplungkan ke dalam satu repositori raksasa yang besar. Begitu ya. Kalau semua ada di situ, saya mau mencari data apapun, melakukan query apapun, analitik apapun, datanya sudah ada pasti bisa kan ya. Tinggal masalah nanti lambat atau apa dan sebagainya. Itu persoalan yang lain. Di lain pihak, teknologi hari ini sudah banyak mengeliminasi persoalan storage yang tadi yang sekian puluh tahun lalu itu very limited. Ya, sekarang praktis unlimited. Computation power juga praktis unlimited. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya. Nah, karena sekarang kita masuk ke era teknologi di mana kita bukan berapa sih kapasitas hard disk yang bisa dibuat dengan teknologi hari ini. Bukan itu. Kita sudah nyampe pada teknologi yang memungkinkan hard disk kapasitas-kapasitas kecil, karena masing-masing 1 tera, tapi saya punya 1 juta hard disk, teknologi yang saya punya memungkinkan menggabungkan itu semua. Seolah-olah saya punya 1 hard disk raksasa. Itu ya. Kalau dulu kan sampai muncul istilah superkomputer. Apa itu superkomputer? 1 komputer, walaupun di dalamnya bisa banyak ya, tapi secara logis itu satu sistem by design yang sudah didesain khusus untuk punya capability yang besar. Tapi tetap ada kapasitasnya berapa? Kapasitas maksimumnya ada. Ya sudah selesai. Begitu kapasitas maksimum tercapai, wah Bapak harus beli lagi yang lebih baru Pak, tipe yang lebih besar lagi. Dan itu ada limitnya lagi juga gitu. Sekarang komputer Google seperti apa sih? Apa ada yang lebih hebat dari superkomputer? Enggak. Google itu dan sebagainya menggunakan komputer standar. Ya kasarnya mah inilah mereka pakai PC. Ya kasar gitulah. Pakai PC, tapi mereka punya 1 juta PC. 1 juta PC. Jadi yang hebat itu sebetulnya bukan PC-nya. Tapi bagaimana punya sistem yang bisa menyatukan itu semua. Jadi sekarang unlimited. Makanya tidak pernah ada isu sekarang. Waduh komputernya nggak kuat. Nggak ada itu. Ya.
Jadi itulah yang memotivasi luar biasa. Itu juga yang membuat shifting ini ke big data itu. Ya, big data itu kan cirinya volumenya besar, lalu variety ya, bervariasi sekali datanya, terutama ada structures, unstructures. Lalu satu lagi tuh apa ya Pak Yusef? Volume, variety, velocity. Velocity. Datanya besar tapi tidak statis. Oh besar hanya segitu. Oh ini saja growing dengan cepat gitu ya. Nah tapi tenang-tenang aja, nggak ada yang ribut sekarang. Sampai sekarang, waduh, dunia akan kehabisan hard disk gitu ya, nggak ada isu seperti itu, nggak ada gitu ya. Yang ada itu wah, makin pusing ini. Kita bahkan mau menganalisis apa lagi gitu, semua ada di depan kita. Itu yang terjadi hari ini. Baik, jadi apa bedanya BI dan Big Data? Ya, lebih tepatnya sih sebetulnya data warehouse dan Big Data. Karena itu datanya, bicara dimensi datanya. Kalau analitiknya BI, Business Intelligence, kemudian Big Data Analytic ya. Oke lah, istilah itu sering dipertukarkan satu sama lain. Tapi kalau kita lihat ini dua lingkaran bawah kiri bawah. Ini ya, kiri bawah. Yang paling esensial adalah yang Business Intelligence itu berhubungan dengan tradisional sources, terutama non sosial media, terutama ya tradisional sources itu. Kemudian structure datanya, terstruktur, seperti database, seperti tabel. Ini nama, alamat kayak gitu, itu yang terstruktur tuh seperti itu. Sementara yang big data analitik itu many sources, sumbernya bisa lebih beraneka ragam. Kemudian beraneka ragam juga dari tipenya. Dikatakan ada yang unstructured, ada yang semi-structured. Nah, satu lagi apa bedanya itu? Ya, kalau ini business intelligence itu analitiknya itu biasanya descriptive analitik sampai diagnosis analitik. Kalau big data analitik itu sampai predictive analitik bahkan prescriptive analitik. Apa bedanya 4 ini? Jawabannya kanan atas itu, atau sisi kanan. Dari yang atas itu jelas tuh ya. Descriptive, explain what happened. Ya. Oh, kenapa sahamnya jatuh? Nah, deskriptif. Nah, itu terjadi. Ya. Kalau big data analitik karena ada kemampuan learning, belajar dari history, dia bisa memprediksi sesuatu ke depan. Kalau istilah agama goib, jadinya ya masuk dunia goib gitu. Ya, predictive analitik. Jadi forecast what might happen. Belum terjadi tapi bisa memprediksi. Jadi prediktif plus itu action. Ya, action yang memungkinkan dilakukan secara otomatis. Ya. Ya, kalau dipandang dari kacamata yang lain, ini grafik di bawahnya itu value versus difficulty, ya. Ini sama tuh tadi deskriptif sampai preskriptif. Ini kalau berarti kan deskriptif itu
sifatnya memberikan informasi saja. Sampai ke paling kanan itu lebih ke optimization, ke arah sana bergeraknya, ya. Ya, oke, tinggal beberapa halaman lagi. Nah, ini Big Data Analytic Architectures, ya. Nah, apa bedanya ini? Jadi kalau dilihat similarity-nya ada. Similarity-nya itu adalah bahwa ini yang paling kiri itu source kan, sumber. Bedanya source-nya jadi lebih beraneka ragam. Dan bisa menerima source yang structures maupun unstructures. Ya, terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, kalau di dalam gambar ini diperlihatkannya begini. Itu ada salah satunya EDW ya, Enterprise Data Warehouse. Nah, jadi lihat arahnya, itu yang atas itu yang di tengah atas itu ada Hadoop, kemudian HDFS, Hadoop D-nya tuh apa ya? Hadoop Filing System. Jadi sebuah sistem file yang memungkinkan Hadoop itu ya, memungkinkan dia menyimpan data structures, unstructures seperti itu, ya. Lalu di atas itu ada semacam koleksi untuk melakukan proses terhadap data Hadoop itu yang gabungan memungkinkan gabungan structure unstructure. Nah, jadi data itu dalam konsep ini structures, unstructures bisa ditampung di dalam Hadoop tadi. Jadi kalau meminjam konsep yang ini, data warehouse-nya nanti hasilnya kesanakan ke Hadoop, digabung itu semuanya. Ya, ke kanannya ya sama tadi berbagai macam analitik itu. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ada prinsip dasar yang sama. Ya, tentunya ada konsekuensi perubahan karena di sini memang kita punya perbedaan menangani structures, unstructures dan flexibility processing itu ya. Lalu ini the features ya of BI. Jadi sistem BI masa depan itu mungkin ada beberapa perbedaan ya, perkembangan ya. Mulai dari data governance-nya, kemungkinan ke arah self-service, prescriptive analytic tadi yang paling advance-nya, lalu kolaboratif and integrative BI ya, kemudian juga BI as a service dan itu sudah menjadi kenyataan sekarang ya. Vendor-vendor cloud itu sudah menawarkan ya kita nggak perlu punya sistem sendiri, tinggal siap bayar aja ya sesuai kebutuhan kita. Ya, saya kira ini rangkuman terakhir analitik itu adalah diperlukan untuk decision making ya, tipe analitik deskriptif sampai preskriptif. BI dan data warehouse itu lebih memfasilitasi dua pertama ya. Kalau yang berikutnya itu sudah harus moving ke big data analitik. Kemudian BI dan data warehouse itu untuk lingkungan yang structured ya, datanya terstruktur. Kemudian kalau kita mau moving ke big data analitik ya itu ada minimumnya 3 V ya, istilahnya volume, variety dan velocity. Itu karakteristik dari data besar big data ya. Lalu BI dan enterprise data warehouse itu sedang berubah saat ini ya, big data analytic. Tapi dengan catatan ini bisa berubah, bisa menjadi tetap dua pilihan ke masa depannya. Kadang-kadang ini bisa berubah ke depan ya. Katakanlah saat ini yang terbaik itu di merge single system. Toh big data analytic bisa juga yang structure. Jadi BI itu hilang di masa depan dan data warehouse. Ya, yang ada hanya sistem big data analytic karena itu masuk di situ. Tapi bisa juga suatu saat, wah ternyata itu nggak efektif nih. Harus di split jadinya. Mana yang terstruktur, mana yang unstructured. Ya, kita tunggu saja. Tapi artinya kita belajar ini saya kira tetap penting ya. Karena feel-nya lebih bisa diperoleh ini.
ya daripada apa directly ya big data analytic itu banyak yang jadi kotak ajaib gitu. Kalau big data analytic itu ya nanti bisa gini sudah. Tapi kita nggak tahu bagaimana itu bekerja. Selainnya pokoknya dia udah belajar itu. Ya, tapi kalau yang pakai pendekatan BI begitu data warehouse ini masih nalar kita masih bisa mengikuti prosesnya sehingga feeling kita dapat. Ya, baik saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang 7 menit ini dari jam 1. Mudah-mudahan apa memberikan ini ya overview yang cukup apa yang akan kita bicarakan di kuliah kita ya itulah tadi membicarakan itu semua yang kita bahas nanti satu persatu kita perdalam. Selesai kuliah ini Anda saya targetkan harus tidak sekedar mengerti tapi bisa exercise sederhana melakukan proses analitik. Ya, saya masih memikirkan nanti platform untuk eksperimennya apa. Ya, baik, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti tolong dilihat saja kalau ada pengumuman perubahan. Karena ini satu sisi saya nonstop nih dari jam 8 kuliah lagi jam 1 ya sampai jam 4 harusnya walaupun itu bersama-sama dengan Pak Bandung. Di lain pihak ada Pak Soehardi minta pergeseran jadwal ini supaya apa beliau tidak pulang terlalu sore dari Jatinangor gitu. Ya, jadi tolong di ini aja nanti. Tolong di apa dilihat ya apakah ada perubahan atau tidak. Sementara selama tidak ada pengumuman. Ya, ya. Ya biasakanlah kuliah mulai biasakan Edonex itu tiap hari ditengok atau sesering mungkin. Karena komunikasi dapat token ya. Ya mudah-mudahan bisa saya pertahankan di jam ini. Ya nanti lihatlah ya kuliah mana yang saya ini. Ya segera pasti nanti saya usahakan minggu depan sudah ada kepastian. Ya silakan yang mau meninggalkan ruangan ya.